Halo geng, aku udah mulai pulang loh geng. Masalah cinta, aku udah berpikir tak pantas aku untuk memaksa. Kemarin kan aku tuh terus merindukan dia. Aku pengennya tuh dia untuk aku gitu. Aku pengennya tuh dia selalu ada gitu buat aku. Tapi dianya sendiri udah menghilang, dianya sendiri udah diam, dianya sendiri udah nyatakan kita tidak ada hubungan lagi. Jadi geng, setelah aku pikir ya, ini memang konyol sih geng, tapi inilah yang terjadi gitu pada aku. Aku tuh tipenya geng, kalau aku udah jatuh cinta sama seseorang gitu, aku tuh cintanya tuh cinta banget loh, sayangnya tuh sayang banget. Ya gitu loh geng. Sehingga kenangannya itu banyak ya, dan akhirnya aku pun tidak bisa untuk melepas. Padahal dianya sendiri udah bosan, dianya sendiri udah gak kepengen lagi gitu. Di sini kemarin itu kan aku bener-bener merindukan, aku bener-bener memaksa banget pengennya tuh dia ada untuk aku gitu. Kemarin itu kan aku udah mulai seperti ya, sampai nangis, sampai apa gitu. Aku pengennya tuh pokoknya itu dia lah menjadi milik aku gitu. Setelah aku pikir, kemarin itu kan aku bilang, yang namanya kita udah gak ada hubungan, aku tetap cinta, aku tetap mengejar, dan aku tetap bertahan. Oke, bagaimana rasanya di sini? Bagaimana rasanya ya, kalian yang merasakan udah pasti tahu dong gimana rasanya ya. Ya ini lagi, cinta memang tidak bisa untuk dipaksakan. Aku sih tahu sih ya, dari dulu, dari awal-awal gitu, sebelum aku pacaran sama dia gitu, aku tahu yang namanya cinta itu memang gak bisa dipaksakan. Tapi dimana kala hati kita sedang terbuai cinta, kita jatuh cinta dan kita mabuk cinta geng, lalu kemudian kita uh, klik, kita putus gitu. Lalu di situ tuh yang terjadi ya, walaupun ada perkataan dari aku, cinta memang tidak bisa dipaksakan. Tapi yang namanya kita benar-benar cinta, terkadang di situ kita berbuat semau hati kita ya. Uh, aku berbuat dengan semau hati aku loh geng, bahwa aku benar-benar pengen mengajar dia terus-terus, dan aku bertahan gitu sampai di mana gitu. Biasanya kan kalau kita mencintai seseorang lalu kemudian kita putus geng, di situ kebanyakan itu akan terjadi, kita berupaya untuk melupakan kan, berupaya untuk melupakan itu bisa cepat bisa lambat gitu. Kalau ini aku hampir hampir 1,5 bulan ya, atau lebih ya, lupa aku. Pokoknya yang di sini kemarin itu ya, gimana ya geng, yang namanya kita memang mencintai kan, urusan mencintai itu ya begitulah, apapun kita pengen bertahan meskipun dikatakan orang itu adalah perbuatan bodoh. Tapi bagi aku, kita bertahan dalam cinta gitu, itu bukan perbuatan bodoh ya. Kalau perbuatan bodoh dalam cinta itu kita mencintai, lalu kemudian kita diputus, kemudian kita balas dendam, lalu kita memukul, menampar, atau kita pokoknya dia harus sakit hati. Itu cinta yang bodoh kan. Kalau kita bertahan itu secara logikanya kan kita memang pengen mengatakan pada dia bahwa kita serius, bahwa kita adalah seseorang yang mampu untuk setia.
Karena kebanyakan kan kalau orang yang bertahan untuk cinta, geng, itu udah bisa dijamin kalau dia itu adalah seseorang yang setia. Buktinya aja aku dengan dia, geng. Waktu aku dengan dia, aku udah mengenal dia gitu. Dan kemudian aku berpikir, aku gak pengen mencari cinta lain. Soalnya sebelum aku kenal dia, geng, aku yang namanya mencari cinta ya sana sini sana sini sana sini sana sini kan, beranting bercabang gitu. Ya begitulah, geng. Tapi setelah di 2019 kemarin loh, geng, aku mendaki Gunung Semeru kan. Kemudian turun Gunung Semeru tuh aku berucap, ya Allah, aku pengennya dia aja yang jadi milik aku, satu aja dia, dan aku tidak akan pernah untuk selingkuh lagi, dan aku tidak akan pernah maksudnya tuh bukan selingkuh ya, dan aku maksudnya tidak pengen mencari yang lain gitu. Dan terbukti, geng, dari 2009 sampai 2021 2019 ya, bukan 2009, aku memang mengharapkan dia aja. Tapi ternyata akhirnya kita udah blank, kita udah putus, kita udah gak ada hubungan gitu. Uh, ya gimana sih? Cinta itu kan memang tidak bisa dipaksa. Aku tahu dari dulu, aku tahu dari awal. Tapi aku setelah merasakan cinta yang benar-benar cinta, dan aku berat di sini, sehingga aku benar-benar merindukan dia loh, geng. Bagaimana beratnya merindukan dia, sampai aku menangis, sampai aku bersujud di hadapan Tuhan, aku berdoa gitu. Aku benar-benar dia yang pengen aku peluk selalu gitu, geng. Tapi nyatanya Tuhan berkehendak lain ya, sehingga akhirnya aku pun masih punya harapan dan berharap, geng. Aku berharap dia benar-benar kembali ke pelukan aku, kepada aku gitu. Tapi ternyata selama ini dia diam gitu. Aku mau berkata apa lagi? Itu udah tanda kan. Mungkin dia bosan, dia jenuh, atau mungkin dia ada yang lain. Aku nggak tahu sih. Soalnya aku nggak pengen cari tahu. Karena jika aku mencari tahu, ya, aku akan sakit hati sendiri kan. Mending aku dengan keseharian aku aja, dengan aku merindukan dia, aku bertahan gitu kemarin. Dan ini akhirnya sekarang aku udah mulai plong, geng. Aku selalu berdoa dengan Tuhan gitu. Aku berdoa banget, jika memang rindu ini di hatiku adalah hanya untuk dia gitu, gue bilang kan, gue harap disampaikan. Akhirnya itu terus kan aku berdoa. Lalu kemudian aku selanjutnya, geng, aku minta lagi dengan Tuhan, jika memang seperti ini, rindu ini berat banget, dianya diam gitu, aku pengennya rindu ini dicabut di hati aku, dicabut dan diplongkan agar aku biasa-biasa aja mencintai dia lagi gitu. Ya mencintai, yang penting aku tidak membenci loh, gitu. Soalnya kalau kita mencintai kemudian kita diputus lalu akhirnya kita membenci, geng, itu bahaya banget, geng. Karena di saat kebencian itu memuncak, itulah yang terjadi cinta yang disebut bodoh, bisa melakukan hal-hal keji apa gitu kan. Makanya itu ya banyak berdoa aja sih aku. Nah, dan malam ini, geng, dari malam kemarin itu aku benar-benar udah mulai plong. Aku udah menyerahkan sama Tuhan, biarlah yang terjadi apapun yang terjadi gitu. Aku udah nyerah gitu, biarlah semuanya. Jika memang dia nanti akan menjadi milikku, toh dia nanti akan kembali ya. Aku sih masih berharap, jujur aku masih berharap gitu, berharap banget kalau dia itu kembali ke aku gitu, dia menjadi milik aku. Seperti, geng, aku kepikir setelah kita gak ada
hubungan lagi setelah kita saling diam gitu. Dianya sih yang diam, kalau aku enggak ya. Aku sering usil ya, aku sering chat dia, aku bertanya, membuka obrolan ya. Tapi ternyata tetap didiamkan ya. Nah di sini geng aku mulai memikir lagi, ya udah biarlah gitu. Aku berjanji untuk tidak menchat dia lagi. Soalnya kalau aku mencepek dia, geng, menchat dia, aku SMS dia, ini kan salah satu hal yang bakal membuat dia itu akan menjadi bertambah keilpilan dia gitu, geng. Ini kan bahaya. Semakin dia ilfil, dia semakin membenci dan dia akan semakin tenggelam dan menghilang. Itu yang aku takutkan. Jadi akhirnya aku putuskan aku tidak akan pernah lagi untuk menchat dia. Walaupun aku rindu, walaupun aku kangen, aku tahan banget. Sampai akhirnya ini udah 1 minggu, geng. Aku tidak pernah menchat dia lagi. Ya biarlah, aku biarkan gitu. Sempat juga sih aku pikir loh, geng. Apakah dengan fenomena kita putus cinta, kita tidak dihiraukan lagi, kita di ghosting atau di apa gitu, lalu dengan kesedihan kita, apakah aku harus menghilang dari dunia sosmed gitu? Itu sempat juga sih kepikiran. Lalu kemudian foto-foto aku arsipkan, ku simpan, lalu kumunculkan lagi, ku simpan. Nomor dia juga, geng, nanti ku simpan, nanti ku lepas, nanti ku simpan, nanti ku hapus, dan sekarang akhirnya aku simpan kembali, ku biarkan gitu. Jadi sekuat apa aku bertahan? Soalnya kan dulu aku sering bilang kan, kalau kita putus cinta, kita berusaha untuk melupakan dia, itu adalah salah satunya kita blok sosmed dia, kita hapus nomor dia gitu, biar kita tidak ada untuk keinginan menghubungi lagi gitu. Jadi di sini setelah 1 minggu kemarin, geng, aku sudah kuat gitu. Dalam posisi begini aku tidak pengen untuk menchat dia ataupun melihat sosmed dia gitu. Kebiarkan aku bertahan. Bagaimana aku bertahan? Ternyata sakit juga ya kita bertahan untuk tidak menjenguk ke sosmed dia gitu, untuk menchat dia gitu. Itu beban banget, geng. Beban banget sih. Nanti aduh. Aku coba, aku tahan. Akhirnya aku udah mulai terbiasa, geng. Dan aku pun akhirnya mulai plong. Di sini tuh aku mulai plong, geng. Mulai plong tuh bukan berarti aku tidak peduli lagi, bukan ya, tapi aku tetap peduli dengan dia, karena yang namanya sayang kan, geng, beda aja dengan orang yang membenci gitu. Jadi ya aku lihatlah ya, dengan waktu berjalan, geng, nanti bagaimana, apakah perasaan aku ini akan menjadi semakin hambar dan menghilang, lalu hilang gitu. Tidak ada lagi niat untuk mencintai dia, ya udah, itulah yang terjadi. Tapi di sini, geng, masalahnya aku masih berdamai dengan diri aku kan. Aku udah berdamai dengan diri aku nih. Saat aku sudah berdamai dengan diri aku, geng, aku ya udahlah gitu. Biarlah dia mencari kesenangan dia sendiri gitu, dengan cara dia, geng. Hingga di sini aku benar-benar ini loh, geng, benar-benar sedih banget. Terlukakah aku sih merasa ya inilah, dibilang terluka enggak, dibilang terluka juga tidak gitu, dibilang tidak terluka juga tidak gitu ya. Yang pasti itu aku benar-benar beban banget tuh, geng. Bebannya itu ya merindu gitu, dan juga menahan diri aku agar aku tidak ke sosmed dia gitu, aku tidak menghubungi dia gitu. Itu yang beban banget, dan akhirnya aku udah mulai kuat sih. Nah, ya sudah, aku lihat dia online apa enggak, ya sudah selesai gitu. Lihat sosmed dia, ya udah selesai gitu. Udah gitu. Jadi kan di sini aku bertahap, geng. Bertahap. Oh, aku udah mulai kuat gitu. Aku udah mulai tidak terlalu menginikan lagi, jantungku pun tidak terlalu berdebar-debar banget lagi karena ingat dia gitu. Dan akhirnya, geng, aku mulai berkata lagi bahwa cinta memang tidak bisa dipaksakan.
Ini yang aku kuatkan dalam pikiran aku, geng. Meskipun dulu-dulu itu kan aku sering bilang sama teman-teman aku yang curhat, cinta itu nggak bisa dipaksakan. Iya, memang tidak bisa dipaksakan. Kita yang membilang, kita yang memberi nasihat sih enak gitu. Tapi di saat siapa yang mengalaminya, itu yang susah kita. Terkadang kita tidak sadar dan kita pun memaksakan kehendak kita bahwa kita pengen bertahan, kita pengen tetap mencintai, tapi dianya tidak. Apa boleh buat kan? Karena hati tidak bisa dipaksa, cinta tidak bisa dipaksa. Hati dia sudah hambar dengan kita juga, kita nggak bisa memberikan kemanisan kan? Susah, sulit gitu. Jadi semuanya itu kita lihat pada keadaannya aja ya, geng. Kita lihat dengan waktunya nanti bagaimana gitu. Ya itu juga sempat kan aku pengen menghilang di sosmed, aku pengen pengen matikan semua sosmed aku gitu. Gila ya, jika aku mematikan sosmed aku ya, aku pikir lagi ya, jika aku berhenti dengan sosmed gitu, buat apa juga sih? Iya, buat apa juga kan? Jadi apakah seolah-olah nanti dia akan mencari, oh dia nggak ada lagi fotonya, dia ada berhenti dari sosmed gitu, gini. Gak mungkin juga kan, kalau memang dia tidak perhatian lagi ya, dia nggak bakalan untuk melirik ke sosmed kita gitu, ataupun ke nomor kita, nggak bakalan kan. Jadi ya udah, aku bertahan, aku tetap sosmed, aku tetap posting gitu. Tapi tidak ada yang namanya Rona untuk kesedihan gitu. Aku mencoba dari pesan teman aku, katanya kalau sosmed jangan dimatikan, biar aja ya. Oke, jangan dimatikan dan tetap stay gitu. Tidak perlu untuk ini, tidak perlu untuk tidak perlu untuk berkata-kata tentang kesedihan gitu. Soalnya kalau kita berkata-kata tentang kesedihan di sosmed gitu, itu makin menambah dia jijik juga. Kalau dia nanti akan tidak sengaja melihat, geng. Nah, di sini kita takutkan kan. Makanya itu aku mencoba untuk menghilang, tapi gak mungkin ya. Gak mungkin. Berharap sih menghilang lalu dia mencari, lebay banget sih. Jadi di sini tuh aku tetap bertahan dengan sosmed aku, ya udah biarlah gitu. Yang penting kalau aku kangen, ya udah, berharap kita berdoa dengan Tuhan, ya udah selesai, jangan diinikan banget gitu. Susah sih, geng, yang namanya kita jatuh cinta, kita dilepas, kita pengennya pasti bertahan, dan kemudian saat 1 bulan 2 bulan bahkan sampai setahun kadang-kadang ada yang baru bisa move on gitu. Dan aku mencoba banget untuk secepatnya gitu. Dan aku selalu berdoa kan kepada Tuhan, kalau memang aku tidak ada di hati dia, mohon agar aku tidak pernah untuk mengingat dia lagi. Itu yang sering aku bilang ya. Itu yang sering aku berdoa kepada Tuhan gitu. Mungkin ini adalah cara yang terbaik ya. Mungkin. Ya, jujur sih, aku berharap banget dia itu akan kembali pada aku. Tapi bagaimana? Kita nggak tahu. Hati dia udah berpaling ya. Menghilang di sosmed juga gak, itu bukan sebuah ini kan, geng, bukan sebuah solusi juga kan. Dan kenapa aku terus mengejar dia kan? Kenangannya itu banyak banget, geng. Kenangan bersama dia itu, ya namanya cinta kan, ya namanya kita saling mencintai di waktu itu, otomatis kita akan menghasilkan sebuah kenangan, dimana kenangan ini adalah sesuatu fenomena yang sangat sulit untuk dilupakan, dan itu yang membuat kita rindu, kangen, pengen balikan, pengen lagi gitu bersama dia. Tapi dianya enggak, kita nggak bisa maksa kan. Apa boleh buat ya, geng. Jadi sekarang itu aku udah mulai plong-plongnya tuh, aku tuh plong. Aku udah mulai menghilangkan tentang dia gitu di hati aku. Perlahan. Pasti bisa gitu. Dan aku juga berpikir sih yang lebih baik aku berkarya ya. Karena ini adalah salah satunya jalan perjuangan aku untuk mencari uang kan. Nanti setelah aku punya uang kan gampang gitu. Gampang bicara siapa yang ada, yang sesuai dan hatiku berdebar gitu. Dan aku jatuh cinta,
it's okay, kita bersama gitu. Nah, itu cuma hayalan ya, geng. Tapi jujur sih sekarang ini aku kembali untuk nulis naskah gitu, naskah film. Yang kemarin itu kan sempat aku juga nulis ya. Aku kirim ke label-label film di industri film Indonesia gitu. Dan aku berharap aku akan memenuhi kesuksesan sih. Apalagi dengan YouTube ya, aku berharap banget. Ya sih, di mata aku aja masih kelihatan kan, keingatan. Aku pengen meluk dia gitu. Dan sekarang saatnya stop gitu, stop untuk mencintai, stop untuk mencintai, stop untuk bertahan. Karena cinta memang tidak bisa dipaksakan. Bagaimanapun, aku harus bangkit, bangkit dengan sesuatu hal yang baru loh, geng. Jadi di sini ya mungkin ini adalah fasenya, geng, fasenya bahwa aku udah mulai untuk melupakan dia. Karena kan aku sudah bilang dari kemarin kan, yang namanya kita mencintai dan kita terlalu kita lalu kita diputus kemudian kita bertahan. Sistem bertahan kita ini kita butuh waktu untuk menormalkan semuanya agar kita tidak bertahan lagi, dan akhirnya semuanya jadi hambar dan kita menjadi normal kembali kehidupan kita seperti biasa tanpa ada cinta gitu, tapi kita bahagia. Nah, ya udah, geng, nah sampai sini aja ya, ini cerita aku plong tentang cinta.